Kalau riwayat dari kebijakan politiknya, itu setelah kasus runtuhnya tembok Berlin, atau tepatnya berantakannya Uni Soviet menjadi 14 negara, lalu berikutnya rubuhnya tembok Berlin, pecahnya Ceko dan Polandia dengan tembok Berlin rontok. Tapi yang seru, Ceko itu nggak ada status darah yang tercecer, Cekoslovak itu. Ya, Cekoslovak karena tadi Chicago Boys. Dia menggunakan itu. Jadi on paper saja, nggak ada manusia yang Chicago Boys ya. Nah, tapi kan beda dengan yang Bosnia, Serbia itu kan perang. Itu bagian dari pecah belahnya Uni Soviet yang sampai sekarang berkepanjangan tetap. Nah, saya ingin mengatakan setelah ini muncullah The Clash of Civilization. Nah, dari sini sesungguhnya kalau kita ambil dari latar belakang, sesungguhnya cerita tentang Islamofobia diikuti dengan xenofobia sesungguhnya sudah bermula di era Reagan. Kalau dari kerangka kebijakan bagaimana berarti balik lagi ke Chicago Boys, desentralisasi, paktu. Itu jatuhnya begitu. Neoliberalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program IC Terilso dengan sobat saya Dr. Iksanuddin Nursi dan saya Husnul Mar'i PhD. Pemirsa IC Terilso, mudah-mudahan semuanya ya, kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Jangan lupa selalu berdoa, mudah-mudahan bangsa dan negara kita ini segera keluar dari kesulitan yang seperti benang ruwet gitu loh ya. Bagaimana bahasa kerennya kesulitan struktural kesulitan yang struktural dan kultural. Karena kultural itu berarti ya kita harus ini program IC Terilso ini salah satu ya, insya Allah gitu ya, niatnya adalah menjawab dulunya tadi mengatasi kesulitan struktural dan mengatasi kesulitan kultural gitu. Bagaimana kita berpartisipasi, berkontribusi dengan pikiran-pikiran Bang Nursi yang luar biasa ini ya di dalam program-program kita atau video-video kita dalam IC Terilso. Jadi Bang Nursi, akhir-akhir ini selain isu-isu yang tadi struktural dan kultural yang lain ya, dari kalau yang ini juga masuk ini masalah-masalah kekerasan dan sebagainya, kekerasan seksual sekarang ada isu itu. Walaupun saya masih ingat dulu zamannya saya ketua program pasca sarjana, saya sudah bahas tentang kode etik gitu ya para dosen. Jadi saya sebagai ketua program dulu kalau ada yang seperti itu saya tanya dulu mahasiswanya ini, kamu siap menghadapi kalau ada kecenderungan-kecenderungan misalnya hubungan dengan dosen bagaimana yang kayak gitu-gitu kita udah bahas tahun 2000. Kemudian saya pernah apply untuk proposal tentang itu ya, sexual harassment di perguruan tinggi, nggak diterima 2 kali loh saya pengen ya nggak apa-apa. Waktu di Senat Universitas 2012 juga isu itu tapi dibubarkan juga. Jadi banyak sekali ini sekarang isu. Tapi kita kembali lagi di dalam konteks hari ini dan sebenarnya rangkaian ya. Kalau biasanya kita bicara political economy tentang ultra neoliberalism, ultra modern slavery system, ya liberalism, neoliberalism dan seluruh perangkat instrumennya. Nah akhir-akhir ini kalau kita bicara rangkaian global politics, hegemoni globalnya kayak gitu ya. Salah satunya kan bagaimana instrumen ini diimplementasikan. Kalau Bang Nursi kan lihat dari mulai UN, IMF, World Bank, demokrasi, HAM, dan sampai semuanya seksualisme dengan LGBT dan sebagainya itu. Nah, tapi pada saat yang sama kekuatan pengimbang atau kekuatan alternatif dari neoliberalisme, komunisme, mau nggak mau kan ada sistem dalam konteks Islam. Tapi sejak 9/11 ya, jadi war on terror di dalam konteks itu, waktu itu semua negara harus ikut
memerangi teror. Memerangi teroris, kalau enggak maka Anda akan dianggap negara teroris itu sendiri. Perubahan rezim di Amerika berubah kan dari Republik ke Demokrat Obama, diubah diksinya, counter violence extremism dengan deradikalisasi, tapi deradikalisasinya gagal. Deradikalisasi itu sebenarnya gagal, duitnya habis, sebetulnya programnya gagal, tapi tetap di dalam konteks ya isu tentang war on terror tetap dalam posisi itu. War on terror tetap itu ya setelah 9/11 dan sebagainya ya. Nah ini dalam konteks ya, kalau dalam kita di Indonesia sebagai mayoritas penduduknya adalah Muslim, negara the most populous Muslim country in the world, negara yang jumlah penduduk Muslimnya terbesar di dunia. Ya, kita kaya raya. Jadi memang kita berada di dalam apa bang kayak di tengah yang dijepit dari poros Jakarta Washington, poros Jakarta Beijing, dan sekarang lagi ini bangga atau bertanya ya menjadi pemimpin G20. Ini sebenarnya kan multilateral di Jakarta Washington versus war trade, itu trade war dengan Jakarta Beijing kayak gitu ya. Jadi bacanya ini yang satu multilateral, yang satu bilateral. Nah balik lagi dalam konteks itu penangkapan sebetulnya kalau kita membaca tentang kekuatan civil Islam dan kemudian counternya, kemudian mereka bikin Islamophobia yang kadang-kadang apa sebetulnya yang ditakutkan ya, karena kan mau bicara toleransi 1400 tahun yang lalu sudah ada, sudah diturunkan itu lakum dinukum waliyadinnya itu. Terus mau bicara tentang apa? Kebinekaan, kemudian diskriminasi, nggak ada, semua sama. Manusia kecuali takwanya kepada Allah. Kayak gitu ya. Agama nggak ada. Islam itu memaksakan Anda harus masuk ke Islam atau Islamisasi. Kan selalu ditakutkan Islamisasi. Nggak ada. Kenapa? Karena la ikroha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Makanya kalau orang mau masuk Islam kan ditanya, ada yang maksa nggak? Siapa ini yang kayak gitu-gitu kan? Pasti itu menjadi pertanyaan pertama kalau ya mu'alaf kayak gitu ya dalam konteks itu. Nah, tapi kalau kita mempelajari sejarah kan ada kolonialisme. Kolonialisme ini kepanjangan dari kapitalisme, liberalisme, kolonialisme, dan kemudian gold, glory, gospel kayak gitu ya dalam konteks itu. Nah, jadi mari toh kita itu duduk dan mendiskusikan apa sebetulnya. Kenapa mayoritas masyarakat Indonesia yang Muslim dipinggirkan terus, ulamanya itu ditangkapi, ditahan dan sebagainya ya. Jadi ini kita membacanya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Dari dulu saya mengajak interfaith dialogue, mari kita duduk, mari kita bahas tentang kenegaraan. Ada yang jangan meminta, misalnya saya biasanya bilang juga sama mahasiswa saya, kamu kalau nggak Muslim nggak perlu assalamualaikum ke saya kayak gitu kan. Tidak harus. Nggak perlu dan tidak akan yang namanya membuat kamu tidak lulus gara-gara kamu nggak memberikan assalamualaikum ke saya. Betul, kayak gitu ya. Itu saya sampaikan kayak gitu. Jadi kamu nggak usah takut. Tapi pada saat yang sama jangan paksakan saya juga untuk harus melakukan hal yang sama karena Anda sudah assalamualaikum kepada saya terus saya juga mengikuti ibadah dari kalian. Jadi nggak ada agamamu, agamaku. Mari kita saling menghormati, menghargai, menghormati. Nah ini sudah kita mau 212 ini pasti naik lagi nih isu-isu tentang itu. Nah gimana nih Bang? Dalam konteks apakah kita melihatnya dari sosiologi agama ataukah kita, dan lucu Bang, dalam sosiologi, dalam voting behavior, ini satu lagi dalam election kan di dalam pemilu selalu dikatakan jangan campur gitu ya antara politik dan identitas. Kita sudah pernah punya ya. Padahal dalam sosiologi model salah satu yang kalau kita bicara tentang partai identification itu ada gender, ada umur, ada ekonomi, ada agama. Jadi itu ada adalah pendapatan, ada suku SES, status ekonomi dan sosial yang kayak gitu. Itu namanya model sosiologis. Dan berujung pada politik identitas. Itu ada teorinya, gitu loh. Dalam konteks itu, tahu-tahu nggak boleh.
preferensi karena agama itu nggak boleh. Kata siapa? Belajar ilmu politik dulu kayak gitu. Nah, jadi melihatnya dari segi apa ini? Islamophobia. Kalau bukunya Bang Nursi kan bangsa yang terbelah kayak gitu ya. Dan itu rangkaian dari mulai ekonomi, gap ekonomi, kebijakan political ekonomi dan sebagainya, dan akhirnya kita sampai pada situasi yang sebetulnya sudah nggak sehat. Hubungan sosiologis antar kelompok kita. SARA itu juga dimasukkan. Sebetulnya yang suka ngomong SARA itu siapa sih? Rakyat atau rezim? Kan itu persoalannya. Ya. Dan itu menjadi sesuatu yang kayak menakutkan gitu loh. Sampai KPU harus merumuskan yang nggak jelas. Apa itu SARA? Siapa sebetulnya yang menggunakan SARA itu? Rezim atau rakyat? Nah, jadi gitu Bang, ini isu sosiologisnya. Bagaimana kita melihat dari ini? Kita tadi sudah disebut bahwa soal Islamophobia ini sesungguhnya sudah ada dari 14 abad lalu ya. Artinya sampai Allah menyatakan lakum dinukum waladin, sampai juga dinyatakan amalmu, amal kami, ya kan? Sampai kayak gitu kan, itu dahsyat sekali. Artinya, 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Nah, perbedaannya setelah tadi Husnul menguraikan tadi adalah Islam mengakui Isa, tapi penganut Isa tidak mengaku Islam. Itu perbedaannya kan? Iya, betul. Itu perbedaan mendasarnya. Kita mengakui Nabi Isa, Nabi. Iya. Bukan Tuhan. Iya. Mengakui Isa sebagai Nabi. Nabi. Tapi dan itu harus diimani. Diimani. Karena iman, salah satu rukun iman adalah percaya kepada nabi dan kitab-kitab Allah. Nah, sementara pihak lain menganggap mereka tidak menerima Muhammad sebagai nabi terakhir. Saya kira bermula dari sana sehingga Allah memberi peringatan pada Al-Baqarah 120. Walan tardo anka Yahuda wa Nasara ala tattabi'un. Gitu. Bahwa mereka tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah rela. Mereka itu dalam hal ini Yahuda dan Nasara. Sampai engkau taat dan patuh pada mereka. Gitu. Ala tattabi'un. Tiga ayat ini sesungguhnya ketika bicara lakum dinukum waladin, amalmu, amal kalian, amal kami, lalu sampai peringatan Allah seperti itu, sesungguhnya bicara sosiologi menjadi mengandung tiga hal, Husnul, sosiologi agama. Yang pertama soal nilainya, yang kedua soal sistem sosialnya, yang ketiga soal perubahan sosialnya, kalau kita bicara sosiologi agamanya. Ketika bicara Islamophobia berbasis nilai, maka pertarungan lamanya adalah pertarungan apa yang saya sebut sebagai perang salib, Husnul. Islam dalam posisi dia berjaya, dia hanya meminta orang untuk hanya mengajak tapi tidak memaksa. Islam hanya mengajak tapi tidak memaksa. Nggak ada paksaan. Tidak ada paksaan karena memang tadi Husnul sudah bilang la ikraha fid din qad tabayyana rusyd. Dan cuma disampaikan mana yang benar dan mana yang tidak. Dijelaskan. Nilainya adalah dalam kajian itu adalah karena Islam memang mengajak kehidupan yang tentram damai. Peace, damai. Islam. Jadi dan dia tidak akan memerangi orang-orang yang berbeda. Jadi tidak akan ada peperangan itu. Itu nilainya. Jadi duduk bersama dalam perbedaan agama itu biasa, duduk bersama dalam perbedaan keyakinan itu biasa, dan dalam konstruksi perdamaian dan kedamaian tidak ada untuk saling mengusik. Karena prinsip-prinsip yang tiga tadi. Itu nilai kedua. Nilai ketiga yang paling menarik adalah gitu ya, Allah sendiri menegaskan, hai Muhammad, engkau cuma ngasih tahu. Soal mereka ngikut atau enggak, itu urusan mereka gitu. Tugasnya menyampaikan. Iya, hanya menyampaikan. Itu menjadi tegas dalam Islam. Jadi kalau ada umat Islam yang mencoba memaksa, bahkan sampai mendikte dengan bom bunuh diri, itu bukan menerapkan ajaran Islam.
Saya ulang Husnul. Jadi kalau ada umat Islam yang melakukan pemaksaan, bahkan sampai melakukan bom bunuh diri untuk memaksakan kehendaknya, itu bukan Islam, ajaran Islam. Menyampaikan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, adalah hakon hakon, warzuqna tiba, warju'na tiba, batilan batil, warzuqna tinaba, warzuqna ijtinaba. Itu kewajiban Islam. Nggak bisa enggak di situ. Selebihnya silakan Anda pilih. Kami cuma menyampaikan. Apakah kemudian di dalamnya ada nilai pemaksaan? Enggak, karena itu soal panggilan hati. Nah, tadi la ikrah fiddin, itu soal panggilan hati. Itu nilainya dulu Nusu. Jadi saya belum masuk ke sistem sosialnya ya. Saya masuk ke dalam sistemnya dulu. Nah, nilai berikutnya itu tadi nilai ketiganya. Nilai berikutnya setelah tadi cuma bicara ngasih tahu yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu Islam juga ngasih tahu berikutnya bahwa suatu saat akan ada satu peristiwa jika Anda memilih yang salah itu, yang akan muncul adalah kebatilan. Kerusakan. Dikasih tahu itu juga. Dan tapi kalau Anda itu atas kerja manusia. Iya, atas kerja manusia. Itu ditegaskan dalam Al-Baqarah dengan bagus sekali. Sampai akhirnya mereka mengaku enggak kok, kami tidak membuat kerusakan. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Lalu mereka bilang, "Qul inna nahnu muslihun." Misalnya gitu. Ketika disampaikan kepada mereka jangan membuat kerusakan, mereka tuh maksudnya mereka yang tidak memilih Islam ya. Lalu mereka menjawab, "Qul inna nahnu muslihun." No, kami melakukan yang kebaikan katanya. Itu perdebatannya. Apa artinya ketika kita masuk dalam konstruksi kelima, Islam kembali lagi mengingatkan sesungguhnya ketika kerusakan sudah mulai muncul, jangan bikin kerusakan dong. Nanti akan muncul masalah, batil itu akan muncul masalah, akan muncul bencana sosial, dan bencana sosial itu bukan hanya kena Anda, bencana sosial, bencana macam-macam, itu akan kena kita semua. Itu akar keempatnya. Akar kelimanya di situ gitu ya. Islam mau kok memaafkan, bahkan tidak boleh marah. Jadi kalau ambil perspektif nilai yang pertama adalah husnul tidak boleh marah walaupun punya kesempatan untuk marah. Husnul tidak boleh membalas walaupun punya kesempatan membalas. Kecuali husnul memang sudah dalam posisi terzalimi. Lain lagi ya. Lain lagi posisinya. Itu nilainya. Jadi kata kunci pertama. Memaafkan itu luar biasa. Iya. Allah saja maha memaafkan. Iya. Allah menyukai orang yang juga memberi maaf. Dia maha pemaaf. Iya. Jadi kalau Ramadan itu kan, kalau kalau kita sholat pada saat sholat tarawih kan, doa kita kan Allahumma afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya karim. Oke, sekarang tadi kita sudah ada 5 nilai yang kita anut dalam sistem sosiologi Islam, sosiologi agama basisnya Islam. Jadi sekali lagi simpulan nilai yang pertama adalah ketika ada bom bunuh diri, ketika ada pemaksaan, ketika ada kekerasan dalam Islam untuk mengajak masuk ke dalam wilayah Islam, itu bukan Islam. Tetapi ketika Islam melakukan nahi mungkar, itu tadi dalam rangka tadi mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Itu kewajiban Islam juga untuk melakukan nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Wajib posisinya. Tidak amar ma'ruf, nahi mungkar. Iya. Kenapa? Karena motifnya kalau terjadi sesuatu bukan hanya kena mereka, kena juga semua. Seluruhnya. Kaum, termasuk orang-orang yang baik, orang-orang Islam juga akan mendapatkan itu. Jadi bukan hanya mengajak pada kebaikan, tapi juga mencegah pada kemungkaran. Tadi kalimatnya ada satu kemungkaran, ada kebatilan yang muncul, tapi kebatilan itu diminimalkan. Ada kewajiban meminimalkan kebatilan itu. Nah, itu rumusan nilai-nilainya. Nah, kalau kita masuk lebih lanjut ke dalam sistemnya, maka basis interaksinya yang pertama yang paling penting. Basis interaksinya yang pertama adalah ketika kita mulai bicara interaksi berbasis simpati. Maka simpatinya adalah simpati nilai. Simpati karena kita bersaudara satu sama lain. Innal mu'minina ikhwan. Dan sesama manusia, bukan sekedar pada kesamaan agama. Sesama manusia, Islam melarang dilakukan pembunuhan. Itu kayak saudara sebangsa. Iya. Bahkan secara kemanusiaan. Bahkan ketika bicara rahmatan lil alamin dalam konstruksi qul a'udzu birabbin nas,
Islam mengajarkan bahwa yang non-muslim pun itu punya hak untuk memperoleh kebaikan di dunia. Soal kebaikan di akhirat itu urusan Allah. Urusan Allah. Tapi kebaikan soal kebaikan di dunia itu wajib. Jadi simpati dalam proses transaksi, dalam proses interaksi sosial pertama itu, dia dalam rangka tadi menjalin hubungan berbasis kebaikan satu sama lain. Betul. Konsepnya adalah pertukaran kebaikan. Jadi exchange goodness istilahnya. Pertukaran kebaikan. Exchange goodness, kebaikan, pertukaran kebaikan itu. Itu pada konstruksi simpati. Konstruksi empati, Islam juga memahami kalau ada pihak lain yang mengalami kesulitan, dia akan berupaya untuk membantu karena itu memang panggilan kemanusiaan. Tidak peduli apakah sama agama atau berbeda agama. Jadi kalau ada banjir, kemudian bantu, ini nggak ditanya dulu agamanya apa. Nggak ada, nggak boleh. Dan itu bisa dilihat bagaimana ya waktu itu terjadi di Aceh tsunami atau yang terjadi di Palu atau dimanapun, dalam konteks itu. Itu basisnya empati. Kalau basisnya identifikasi, sesungguhnya tadi dalam rangka lakum dinukum waliyadin, interaksi berbasis identifikasi. Oke, ada batasan misalnya karena kami tidak mungkin masuk ke wilayah keyakinan Anda karena Anda tidak mungkin masuk ke wilayah keyakinan kami pada posisi pengidentifikasian. Nah, itu basis interaksi yang ketiga karena identifikasi. Nah, basis berikutnya adalah soal sugesti. Kan interaksi itu basisnya tadi gitu. Ada simpati, ada empati posisinya. Ada identifikasi, ada imitasi, dan ada sugesti. Nah, pada konstruksi sugesti interaksi tadi, ya orang akan terbangun pada nilai-nilai yang dibawanya. Nah, konstruksi interaksi sosial kayak gini atau interaksi pribadi kayak gini bisa dilihat ke dalam pembentukan struktur masyarakat Husnul. Nah, struktur masyarakat Islam adalah struktur masyarakat yang sesungguhnya tadi yang Husnul pernah bilang, tidak dibedakan karena persoalan kekayaan dan kemiskinan, tapi ketakwaan. Apa kata jadi warna ketakwaan? Kulit ini itu sudah enggak, makanya sebetulnya kalau ngomongin human right seperti di UN itu 1400 tahun yang lalu sudah selesai. Jadi kalau kita ambil dalam kerangka tadi gitu ya, maka kita nggak akan ada masalah karena tadi kami menerima Anda sebagaimana Anda adalah keluarga kami, dan kami tidak akan masuk ke wilayah keyakinan Anda. Jadi dalam sosiologi Islam yang kita ambil dalam struktur sosial yang begitu, itu kami tidak membedakan dalam konstruksi soal Anda warna kulitnya apa atau keyakinan Anda apa, terserah. Nah, berikutnya itu berarti dalam masalah kekuasaan. Nah, kekuasaan kan sumbernya 5. Ada kekuatan. Ada kekayaan, ada kepandaian, ada kecantikan, kan gitu kan? Kecantikan atau kegantengan. Iya. Itu ada penelitian saya waktu itu kenapa salah satu calon presiden waktu zamannya saya itu ada penelitian gitu ya. Beautiful politician. Kalau dia ternyata informasinya kepada pemilih itu tidak cukup, maka beautiful politician yang dipilih. Ya kayak di Indonesia banyaknya artis masuk tuh kan karena itu. Nah, iya, tapi kalau artis masuk suaranya nggak banyak sebetulnya, bukan vote getters. Ternyata lebih banyak suara anak-anaknya politisi dibandingkan suara artis. Menarik tuh pernyataan itu. Iya. Tapi tahu nggak kenapa? Kenapa? Saya sudah menemukan. Apa itu? Jadi saking seringnya saya diundang juga oleh partai-partai kayak gitu. Saya tuh bingung bapak-bapak. Ini data saya ya. Artis-artis ini bukan vote getters. Ternyata suaranya tidak sebanyak itu. Ternyata itu. Jadi kalau saya bilang melihat itu, saya baru tahu ini. Jadi bapak-bapak aktivis politisi di partai itu seneng kan kalau ada pengurusnya yang juga artis datang. Jadi semangat nih. Semangat untuk rapat, semangat untuk yang kayak gitu-gitu. Tapi itu observasi ya. Karena apa? Karena data yang saya kumpulkan, artis bukan yang mendapatkan suara terbanyak di dalam pemilu-pemilu, dari satu pemilu ke pemilu yang lain. Gitu. Oke, yang kelima tadi kepandaian, kepandaian dalam keterampilan, kepandaian dalam keilmuan, tapi sekaligus kewibawaan itu muncul istilahnya. Kalau ngambilnya struktur kekuasaannya begitu dalam sosiologi Islam bicara dulu bahwa kekuasaan yang dibangun ini karena betul-betul sosiologinya sosiologi agama, sosiologi Islam ya. Maka Islam melihat kekuasaan itu adalah amanah. Jadi 5 basis ini sesungguhnya hanya dalam rangka menjalankan amanah. Apakah Anda kaya, apakah Anda kuat, apakah Anda cerdas, apakah Anda cantik,
gitu ya posisinya gitu ya. Apakah Anda kemudian merasa punya kewibawaan? Itu sesungguhnya dalam rangka menjalankan amanah. Maka kekuasaan dalam Islam adalah kekuasaan dalam posisi dirinya sebagai wakil dalam rangka menjalankan ajaran. Dan karena itu balik ajaran tadi ke dalam tadi nilai-nilainya. Jadi bagaimana struktur sosial kebentuk, bagaimana kekuasaan terbentuk, itu tidak boleh bertentangan. Saya ingin mengatakan begini, kalau sosiologi agama Islamnya diterapkan dengan benar, itu isu tentang Islamofobia itu nggak mungkin ada. Nanti akhirnya akan sampai ke sana, walaupun saya sekarang sudah shortcut gitu ya. Nah, kita bicara dua nih, sudah struktur sosialnya sudah kita bikin, lalu kekuasaannya kita lihat. Lalu berikutnya itu soal bagaimana kebudayaan yang muncul di dalam masyarakat. Kalau kita bicara kebudayaan kan soal bagaimana mata pencaharian, bagaimana kehidupan, bagaimana keagamaan, itu seven culture universal itu. Kalau ini begitu. Nah, kalau kita bilang mata pencaharian, hidup keagamaan, soal saling kepercayaan satu sama lain, kerjasama sosialnya kayak apa, itu akan terbina sesungguhnya dalam Islam. Dan tapi pada saat yang sama juga pendidikan ya. Oh iya, masuk. Culture kan basisnya adalah pendidikan. Pendidikan. Yang pernah kita cerita pendidikan 4. Kita sampai 5. Iya. 5. Iya. Nah, itu kondisinya begitu gitu. Nah, di dalam sistem itu mau tidak mau dia berproses karena kita bicara sistem sosial, dia berproses, ada sesuatu yang lahir. Jadi artinya ketika kita bicara sistem itu ada yang statis dan ada yang dinamis, Husnul. Iya, betul. Nah, yang dinamis inilah yang masuk dalam kerangka perubahan sosial. Nah, perubahan sosial dalam Islam, dalam sosiologi agama, dia tidak bisa keluar dari nilai-nilainya, Husnul. Ya. Jadi artinya perubahan sosial dalam Islam itu hanya dalam rangka melengkapi instrumentasi sosial dan lembaga-lembaga sosial gitu. Lagi-lagi kalau konstruksi sosiologi agama Islamnya ini diterapkan, bisa akan sampai pada satu kesimpulan, tidak mungkin ada Islamofobia. Tidak mungkin ada itu. Kenapa? Karena nilai-nilainya begitu tadi. Mustahil gitu. Nah, ini pendekatannya, ini jangan salah. Kita ngomongin ini dulu karena kita pakai sebagai pisau analisis. Sebagai pisau analisis. Apa-apa, saya sabar. Pisau sabar analisis mendengarkan ya pemirsa IC dari Zoom. Pisau analisisnya begini gitu, yang harus kita bangun gitu. Nah, kalau dinamika sosialnya adalah dalam konstruksi instrumentasi, dalam kerangka institusi, dalam kerangka informasi gitu ya, dan dalam kerangka strategi mencapai kehidupan kebersamaan di kelembagaan, maka sesungguhnya nilai-nilai yang dipegang justru mewarnai dalam kehidupan sosial. Maka muncul istilah di Indonesia itu ada umat Islam tapi tidak ada Islam katanya. Ketemu tesisnya Clifford Geertz. Islam abangan dan Islam priayi. Santri. Tapi itu maksudnya harus dikembangkan lagi teori itu, karena sampai hari ini kita itu cuma dikasih kategori santri, priayi, abangan. Tapi nanti ketemu dengan kategorisasi Rand Corporation. Itu yang makanya saya tarik ke situ. Itu studi di satu desa ya, di Kediri sana, Mojokerto. Iya. Jadi saya kenapa saya masuk kayak gitu? Saya jelaskan dulu sosiologi agamanya. Setelah sosiologi agamanya diaplikasikan ke dalam cara penelitiannya Clifford Geertz posisinya. Lalu saya tarik dalam Rand, itu di situ kelihatan ada penyimpangan-penyimpangan. Walaupun kemudian baik penelitian Clifford Geertz maupun pernyataan Rand itu adalah soal memotret realitas sosial. Kan mereka memotret realitas sosial. Sementara teori yang kita bangun adalah jadi teori empirism itu, positivism. Ini artinya ketika muncul potret dari Clifford Geertz dengan kelompok Rand, maka pengklasifikasian Islam moderat, pengklasifikasian Islam radikal, pengklasifikasian hardliner Islam. Sekarang malah tambah bingung lagi. Apa tuh? Moderasi. Iya, moderasi agama itu. Sampai akhirnya nanti muncul Islam Nusantara. Ya. Sudah muncul Islam Nusantara, terus moderasi agama. Iya, itu sebenarnya gambaran bagaimana pengembangan istilah-istilah tadi dia tidak cocok dengan sosiologi agama berbasis nilai-nilai tadi. Apa yang sedang terjadi sesungguhnya? Tadi mundurnya ke belakang. Yang Al-Quran menyatakan walantado anka Yahuda wa Nasara ala tatabi'un. Mereka nggak akan rela dan ikhlas. Posisi gitu. Artinya tadi muncul, kalau begitu sesungguhnya yang intoleran siapa? Kalau kami toleran dengan Nabi Anda, saya toleran dengan nabinya Husnul misalnya sampai di situ. Ini sekali lagi pendekatan sosiologi, jelas, kan? Sosiologi agama nih Husnul ya. Dan kayaknya mereka juga tahu. Ya.
Lalu mereka bangga dengan organisasi mereka yang terbaik misalnya. Di dunia satu-satunya organisasi yang terbaik, bagaimana mereka melakukan pengorganisasian dengan keuangan terbaik, dan mereka kemudian terus-menerus melakukan, itu kan... Tapi kan riba. Eksploitasi yang derlong-parlong, apa namanya, yang kita bahas berkali-kali itu. Ya, tapi kalau Anda baca buku saya di Bangsa, bukan Bangsa Terbelah, di Selamat Datang di Negeri Anuradul sama Kita Belum Merdeka, akan lebih jelas lagi tuh, karena saya ngebahas itu di situ. Nah, poinnya adalah ketika kita masuk ke dalam kajian Clifford Geertz, ke Rand Corporation yang memilah-milah, mengkotak-kotakan Islam berdasarkan potretnya mereka buat pada realitas, dia kan harus kembali ke dalam bagaimana sebenarnya di balik potret ini. Apakah potret ini potret stigmanisasi atau potret dalam rangka mengarahkan, kan gitu? Iya. Potret stigmanisasi atau potret dalam rangka mengarahkan, gitu pertanyaannya. Karena tadi doktrin politik mereka adalah dogma akademiknya, atau dogma politik mereka adalah doktrin akademiknya. Kan dibangunnya begitu. Iya. Dalam kata tadi. Nah, kalau dibangunnya begitu, maka sekali lagi saya bilang, pengertian Islamophobia akhirnya berujung pada kepentingan politik jadinya. Nah, dia senada selaras dengan xenophobia. Yeah. Anti asing. Yeah. Mereka melarang xenophobia. Nggak boleh anti asing katanya. Saya ingat betul seorang menteri yang sekarang menteri ini, ketika berdebat dengan saya gitu, itu xenophobia katanya. Saya bilang, payment system itu bagian dari kedaulatan ekonomi. Anda tidak boleh menyerahkan sembarangan ke pihak lain. Tapi sang menteri, waktu itu dia belum jadi menteri, dia waktu itu dirut sebuah bank plat merah gitu ya. Wah, nggak bisa, itu kita tidak boleh xenophobia. Itu karena Anda bicara soal kesalahan pengertian tentang uang. Wah, saya tuding langsung begitu waktu itu. Tapi poinnya adalah... tapi itu kan amanah dalam konstitusi juga. Nggak ngerti, dia nggak ngerti. Saat itu dia nggak ngerti. Wajar aja dia nggak ngerti kok. Iya. Kalau saya bilang langsung nggak ngerti. Nah, kalau kita pahaminya begitu, gitu ya, xenophobia berjalan seimbang dengan Islamophobia, maka sesungguhnya kepentingan politiknya menjadi kelihatan. Apa itu kepentingan politiknya? Kata kunci pertama materialisme, kata kunci keduanya kapitalisme, kata kunci ketiganya imperialisme. Ketemu nih kolonialisme yang Anda bilang tadi. Materialisme, kapitalisme, imperialisme. Kolonialisme, neokolonialisme. Semuanya yang di bawahnya ini menjadi instrumennya, kayak gitu kan. Ada hal yang kelima. Ultra kapitalisme. Sekarang udah ada ultra lagi. Ada. Oke, jelaskan. Kenapa? Anda suka tidak suka, sesungguhnya Anda sudah sudah masuk ke dalam perangkap kekuatan modal mereka ketika Anda memainkan ICT. Oh iya. Ketika Anda menerima isu artificial intelligence, memang basisnya apa? Teknologi mereka kan? Iya. Teknologi mereka Anda beli nggak? Ya udah beli. Pakai duit nggak? Duit kita ya. Oke. Lalu basis operating systemnya siapa yang kerjain? Lalu aplikasinya siapa yang ngerjain? Itu kan semua akhirnya Anda tapi jadi itu kalau kapitalisme dulu mereka menguasai ya. Tapi kemudian masih ada kekuatan sisa-sisa kita. Iya. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Itu yang saya sebut sebagai ultra kapitalisme dia. Apalagi itulah ketemu dengan tesis kudeta korporasi. Balik lagi ke teori itu. Jadi artinya sesungguhnya isu Islamophobia, isu xenophobia kemudian masuk dalam posisi ultra kapitalisme, sesungguhnya dia menggelundung gitu ya, menggurat habis-habisan sebuah situasi, satu kondisi masyarakat global, bahwa kata kunci dari financial, food, gitu ya, financial, food, frekuensi, fire, itu ketemu semua dengan fear industrialnya, ketemu semua, jadi satu itu digelundung habis. Nah, kalau begitu. Dan itu kemudian diturunkan kepada kebijakan-kebijakan yang mengerikan sebetulnya. Saya mau nyebut fear tadi, kalimatnya di belakang fear ini apa? Terorisme. Ini saya belum bicara tentang kebijakan Amerika loh. Saya belum bicara kebijakan Barat. Saya baru teorinya terus kita aplikasikan sedikit-sedikit. Nah, dari sini mestinya kita tidak serta-merta menerima, langsung saya masuk sekarang. Tidak serta-merta menerima terminologi terorisme itu seperti yang dilakukan oleh Mahathir Mohamad. Ketika dia bilang damn globalization. Mahathir itu salah satu pidato terkenalnya adalah Washingtonisasi, Hollywoodisasi. Kan kalau globalization itu two-way traffic, ini cuma one way kan? One way. Makanya disebut oleh Mahathir damn globalization, dan itu pidato mengejutkan
bagi bangsa Barat. Gitu. Bangsa Barat terkejut itu ketika Mahathir mengatakan dumb globalization, karena Mahathir berhasil ngebongkar akar pemikiran. Jadi Ketika ini kita bahasnya ini akar pemikiran. Iya. Mindset. Nah, jadi akar pemikiran itu Baca kan? Nah, ini masuk lebih lanjut, itu makanya saya bilang sesungguhnya ICT ini masuk ke dalam kerangka globalisasi tahap kelima, Husnul. Jadi bangga dengan apa? Artificial intelligence. Iya, terus apa itu yang 4.0 atau 5.0 itu Industrial apa? 4.0. Apa? Jadi budaknya jadinya. Ya, iya. Jadi itu tadi modern ultra slavery. Iya, tadi kan kalau sudah kita sampai pada ultra modern slavery system, ultra neoliberal, kan kata kuncinya adalah ultra kapitalism. Nggak terasa modal bekerja, tapi ternyata modal yang menentukan. Suka tidak suka soal vaksin? Emang apa yang kerja? Modal. VCR aja. Anda nggak bisa bikin apa-apa dengan harga mahal. Iya, saya bayar mahal. Modal yang bekerja. Nah, sampai di sini, ketika kita sampai pada pengertian teror tadi, kita harus punya rumusan sendiri tentang teror. Kita harus punya rumusan sendiri Dan tentang terorisme intoleransi. itu yang banyak dibahas, Bang. Ya. Itu selalu bicara tentang non-state terrorism. Padahal kalau dalam studi ilmu politik, state terrorism itu yang banyak sekali. Government. Iya, maksudnya state terrorism. Yes, state-nya. Terorisme yang oleh negara. Iya. Itu banyak menghilangkan nyawa manusia. Iya. Mau ngomongin Hitler, Iya. mau ngomongin Iya. Mao Zedong. Iya. Tiananmen Square, Iya. mau ngomongin apa yang terjadi di Burma, Iya. di Myanmar, apa yang terjadi di Palestina, Iya. ya itu state terrorism. Yang terjadi sekarang di Australia? Oh iya. Sampai Solomon Island itu cerita, emang itu apa? Sampai kayak gitu. Lagi. Jadi kalau kita ngomongin terorisme itu ada dua aktornya, ada non-state actors, ada state actors. Ya. Nah, itu makanya kita harus jernih dulu merumuskan terorismenya itu. Kan paham teror kan artinya. Sehingga kita jernih dalam menunjukkan apa itu toleran dan intoleran, Husnul. Tidak sembarang kita merumuskan ini. Ini yang saya maksud di sini nih. Sampai di sini, ketika kita tidak punya kejelasan tentang definisi terorisme, ada kejelasan berdasarkan undang-undang, dan saya tidak tertarik untuk membahasnya. Begitu juga ada rumusan tentang intoleran, saya juga tidak tertarik. Saya ketemu dengan di 2015, Ya. 2015 akhir muncul buku Connectivity War, perang yang terhubungkan satu sama lain. Buku itu membahas 5 hal. Bahwa akibat kebijakan Barat, migrasi orang-orang hitam, migrasi orang-orang Afrika, Afro ke Amerika, ke atau Amerika, Barat, ke Eropa, atau bahkan ke Australia, atau bahkan ke Kanada, itu dalam hitungan satu generasi, mereka akan menjadi penduduk yang dominan, diperkirakan. Mereka nganalisis 25 tahun. Maka, perang yang menjadi antara kulit putih dengan kulit Afro atau kemudian berwarna, itu menjadi lebih memuncak, intensitasnya memuncak. Nah, mereka menyebutnya ini sebagai meningkatnya perang yang terhubungkan dengan agama. Karena, Anda bisa lihat bagaimana Londonistan misalnya, cerita Londonistan, atau berubahnya gereja menjadi masjid misalnya. Dan berapa hari yang lalu, yang berita di mana, di Prancis ya, banyak sekali kasus-kasus perubahan gereja menjadi masjid, gitu. Dihancurkan. Itu salah satu connectivity war-nya. Nah, yang kedua, connectivity war itu juga terjadi karena keterhubungan dengan IT. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih memanfaatkan? Siapa yang mendayagunakan? Tadi kalau sudah bilang, oh iya, siapa yang menjadi pelaku utama teror? Siapa yang lebih menguasai teror? Itu kan bicara soal produk isunya, narasi siapa kayak gitu kan, kita ngomongin kalau definisi kan narasinya, referensinya, siapa yang membangun narasinya, dan kita terus disuruh percaya gitu aja. Dan penguasaan sumber untuk mau menyebarluaskannya. Makanya saya bilang state terrorism. Iya. Jadi itu hal yang kedua yang disebutkan connectivity. Connectivity berikutnya itu soal peperangan yang terjadi baik karena basis ICT atau basis dari jumlah penduduk yang meningkat, jadi basisnya demografi dan basisnya ICT. Itu memunculkan persoalan paling tidak pada 2 hal.
food and financial. Nah, ketika sampai pada food and financial ini, mereka bilang orang-orang yang tadinya bermigrasi itu adalah orang-orang yang hidupnya sederhana, sehingga mereka tidak terlampau sulit dengan soalan makan. Yang kedua, orang-orang yang bermigrasi itu sesungguhnya bukan orang-orang yang serakah dalam keuangan, sehingga mereka hidup apa adanya saja. Tapi sesungguhnya mereka punya daya tahan. Nah, gitu. Nah, itu mereka juga hitung. Mereka menghitung, Husnul. Mereka hitung itu. Nah, Anda jangan lupa nih, butir pertama, butir kedua, butir ketiga ini melahirkan apa yang disebut dengan white national supremacy lawannya. Ingat ya, di era Trump, di mana tokoh utamanya adalah Steve Bannon. Walaupun itu juga udah lama, kolonialisme dulu kan juga begitu. Itu yang terus menerus kan, white supremacy itu sampai di Australia itu ada yang namanya white Australian migrant, gitu. Jadi kebijakan white Australian policy. Jadi yang boleh datang ke Australia hanya orang kulit putih. Nah, sampai segitunya. Iya, itu karena mereka memang merasa supremasi. Nah, untuk menunjukkan itu, untuk menunjukkan white national supremacy itu yang kemudian terjadi di Charlottesville, Virginia, itu sebenarnya dimulai dengan pidato Trump. Nah, pidato Trump berjudul Judeo-Christianity. Dan kemudian memindahkan ibu kota Israel ke Yerusalem. Dari Tel Aviv ke Yerusalem. Maka istilah itu ketemu dengan pusat spiritual bumi. Nah, itu yang waktu itu ya, buminya di spiritual di Tel Aviv, terus mereka bawa ke Yerusalem. Terus kemudian ekonomi di Washington, New York. Nah, mereka jadi dua tadi bilang, pusat pemerintahan bumi, kemudian pusat spiritual bumi kalau dalam bahasa mereka. Nah, kalau diambil dalam konstruksinya begini, gitu ya, apa yang disebut dengan terorisme sesungguhnya tidak bersumber dari berdasarkan teori sosiologinya, berdasarkan praktek yang kita hadapi, dia tidak datang dari Islam, Husnul. Karena simpulannya mau mempertahankan super power. Muncullah pendapat John Vilgers bahwa Islam rata-rata adalah kurban dari terorisme itu sendiri. Walaupun dia ini banyak dulu film-filmnya tentang Timur Timur. Iya. Tapi dalam konteks ini boleh juga ini John Vilgers begitu gitu pendapatnya. Dulu kan tapi kajian Vilgers ini sesungguhnya tidak terlepas dari situasi yang berkembang di dunia, lalu sesungguhnya didukung oleh kekuatan data. Itu kita baru 3 item nih, Husnul. Bagaimana tadi connectivity world. Kalau dilihat dari sejarahnya, dari kebijakan langkah-langkah itu menunjukkan dari kolonialisme juga bukan Islam. Islam kan bukan kolonialisme dalam konteks itu kan. Kolonialisme juga menggunakan bahasanya. Pertanyaan sederhana, Husnul. Selama Islam berjaya di bawah abad 14, ya. Negara mana yang dijajah Islam? Ada nggak? Nggak ada satupun. Tidak ada satupun. Nggak dijajah. Bahkan seringkali di skip itu. Dari mulai zaman Yunani kuno lompat ke zaman Rusuh tahun 1700 skip kayak gitu. Nggak dipelajari, nggak disampaikan kepada ilmu pengetahuan itu, ditutupi. Nah, maksudnya balik lagi bahwa dalam konteks ini kalau menggunakan terorisme di dalam konteks selalu dan narasinya itu, Bang, enak aja. Oh iya, pakai celana cingkrang, pakai jenggot, kemudian pakai baju yang kayak gitu. Oh, jadi kadang-kadang dia nggak ngomong, oh itu Islam, enggak. Tapi dia sebutkan berulang kali celana cingkrang, pakai jenggot, pakai kayak gitu. Simbolismenya itu. Narasi-narasi yang dibangun, dan paling saya sebelnya lagi adalah kemudian yang terakhir kasus di Surabaya. Itu media komunikasi yang dibangun sama Barat begitu. Gitu. Iya. Namanya unconsciousness communication. Yes. Akhirnya kita digendam. Yes. Kalau orang Jawa ngomongnya digendam. Husnul, Anda tahu nggak? Ketika Anda menggunakan unconsciousness communication, itu akan munculnya nanti berikutnya menjadi subconsciousness. Oke. Ketika sampai pada sub, itu akan tertanam betul pada pihak lain. Percaya tanpa kita mengkritisi. Sampai saya bilang begini ya, semua ilmu yang kau pelajari referensi, kalau itu kata ahli teori, itu artinya bikinan manusia. Kau boleh tidak setuju, kau boleh kritisi. Yang nggak boleh kalau itu ayat dan Allah dan hadis Rasulullah yang sahih, baru kemudian jangan sekali-kali memperolokkan. Iya, betul. Betul sekali. Nah, ini kan semua teori-teori yang dibangun untuk apa? Kepentingan supremasi.
ya, supremasi atau supremasi? Supremasi. Nah, supremasi. White supremasi. Yeah. Kemudian non-Islam supremasi. Iya, betul. Gitu kan. Yeah. Karena komunisme jatuh, ya kan. Yeah. Setelah glasnost, perestroika, kemudian gerakan third wave democratization, Huntington teorinya Huntington class of civilization, dan yang kena kemudian Islam. Karena ini menjadi kekuatan alternatif sebetulnya. Kenapa? Punya Tuhan. Nah, itu riwayat pemikiran akademiknya. Kalau riwayat dari kebijakan politiknya, itu setelah kasus runtuhnya tembok Berlin, atau tepatnya berantakannya Uni Soviet menjadi 14 negara, lalu berikutnya rubuhnya tembok Berlin, pecahnya Ceko dan Polandia dengan tembok Berlin rontok. Tapi yang seru, Ceko itu nggak ada status darah yang tercecah, Cekoslovak itu. Ya, Cekoslovak karena tadi Chicago Boys. Dia menggunakan itu. Jadi on paper saja, nggak ada manusia yang Chicago Boys ya. Nah, tapi kan beda dengan yang Bosnia, Serbia itu kan perang. Itu bagian dari pecah belahnya Uni Soviet yang sampai sekarang berkepanjangan tetap. Berkepanjangan. Nah, saya ingin mengatakan Husnul, setelah ini muncullah the class of civilization. Nah, dari sini sesungguhnya kalau kita ambil dari latar belakang, sesungguhnya cerita tentang Islamophobia diikuti dengan xenophobia sesungguhnya sudah bermula di era Reagan. Kalau dari kerangka kebijakan bagaimana berarti balik lagi ke Neolib, Chicago Boys, desentralisasi, paktu. Nah, itu. Jatuhnya begitu. Neoliberalisme basisnya. Nah, kalau dari neoliberalisme menggambarkan kepentingan neoliberalisme menggunakan agama untuk kemudian melemahkan kekuatan itu. Itu kan sebetulnya. Iya. Terjadilah pembenaran ilmu politik yang dikembangkan oleh universitas ternama di Amerika. Tapi kan itu mikirnya. Jadi nggak sembarang nih kita ngomong. Dan kita kemudian terorisme terus kita karena menggunakan komunikasi yang media yang terus-menerus sesuatu yang kebohongan, tapi kalau disampaikan terus-menerus sepertinya itu sebagai satu kebenaran. Iya. Menarik ya ngomongnya begini ya. Dia ngalir dengan enak gitu karena ketemu. Nah, dari sini ketemu sampai akhirnya it's a culture gitu ya. Dari Huntington dan Harrison. Tapi ketika muncul yang Anda bilang sejak rontoknya WTC pada 9/11 11 September itu memang dituang oleh National Security Strategy of US pada 27 September 2002 istilah itu diresmikan. Nah, resmilah istilah Jamaah Islamiyah, resmilah istilah Al-Qaeda, resmilah semua terorisme itu dipakai. Karena memang dituangkan. Dan referensinya saya herannya kalau di Indonesia. Masa ada referensi tunggal terus-menerus dipercaya sampai dipercaya? Saya kira memang kau kurang baca kali ya. Enggak, maksudnya kalau kita ngomongin tentang terorisme, dia lagi. Padahal kita tahu, ini ada hubungannya dengan yang tadi ya, kekuasaan, pusat kekuasaan yang itu menjadi instrumen dari ini. Kalimat saya sederhana, kurang baca. Nah, mereka ikro, tapi ikronya ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Bukan ikro bismi rabbika. Sorry kalau saya harus bilang begitu. Oke, saya terusin ya. Setelah keluar kebijakan di National Security Strategy of US, dilanjutin lebih lanjut sama Obama yang Anda bilang tadi posisi deradikalisasi. Jadi di kebijakan jatuh kabus dengan terorisme dengan menuding Saddam Hussein, war on Irak, ya, Al-Qaeda, Jamaah dan Afghanistan macam-macam itu, sampai akhirnya muncul juga di posisi Obama. Di Trump munculnya tadi istilahnya Judeo-Christianity, white national supremacy. Karena memang Edward kalah dia menghadapi Cina pada saatnya sampai dia berhadapan dengan Cina kan. Akhirnya menggunakan jargon itu lagi. Jargon yang sekarang muncul sebenarnya Build Back Better World. Jadi orang salah kalau memahami Build Back Better World itu hanya dalam rangka mereka akan tetap mempertahankan posisi supremasi mereka sebagai adidaya global. Penguasaan multilateral di UN, penguasaan pusat-pusat keuangan dunia, IMF, international, finance, penguasaan korporasi-korporasi dunia. Sekarang saya ingin ngebuktikan Husnul.
Saya ingin ngebuktikan satu, Build Back Better itu betul-betul mereka upayakan kembali ke mereka. Dalam pekan-pekan terakhir ini, terjadi krisis energi. Karena negara-negara OPEC sama sekali tidak mau menahan laju produksinya, disebabkan harga minyak yang terus meningkat. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan kebijakan pengurangan energi fosil. Ya. Nah, OPEC tetap mau ngomong nggak habis-habisan. Apa yang terjadi? Amerika dengan mudah mengeluarkan 3,2 juta barel dari ketersediaannya. Dahsyatnya. Dalam rangka memperhatikan kepentingan Jepang dan semua negara-negara aliansinya disebut. Dikeluarkan di situ. Keluar kebijakan. Itu membuktikan dia adalah adidaya. Keluar itu kebijakan itu. Karena ini musim dingin. Jadi itu Bang dulu pertanyaan saya. Ya. Kok di Amerika banyak kilang-kilang, dia terus import. Karena dia berpikir, bahasa saya kan, emangnya nanti kalau kiamat nggak habis semua. Kadang-kadang kan kita udah mentok kayak gitu. Ini apa gitu? Nggak tahunya kayak gitu. Ya, jadi dia timbun itu, nanti kalau misalnya terjadi yang model krisis ada ini dia keluarin itu. Jadi sebagai satu strategi juga bagi mereka. Nah, itu yang lama berulang kali saya sebut. Segala krisis itu pertama kali dalam sejarah sejak revolusi industri, dia sesungguhnya menggunakan energi sebagai senjata. Itu yang disebut sebagai energy price war atau energy war. Kalau saya menyebutnya langsung pada energy price war, perang harga energi. Nah, sementara ini mereka geser fosil ke renewable, tapi pada akhirnya tetap energy price war. Isu pentingnya pada energy price war, global climate change. Dan sekarang kita jadi kepala G20. Halo, nanti kayaknya perlu kita bahas khusus apa itu G20. Saya siap aja bacaan itu. Ya kan waktu itu kita ngomong siapa itu yang dari Swedia itu? Naomi Klein. Greta enggak anak. Oh, Gretanya itu, ya Greta, kan? Ya Greta Thunberg. Kan kita sempat sudah bicara tentang itu. Tapi lupa bahwa dunia juga udah dikapling-kapling itu kan, kayak gitu. Di bawah kita sudah bahas ya, di bahas sebelumnya yang state corporatism crime itu. Iya. Tapi hati-hati Husnul, karena mereka tadi menggunakan narasi-narasi yang kelihatannya cantik, manis, baik, tapi beyond that, mereka sama seperti mereka memberikan pinjaman, tapi mereka menyebutnya sebagai aid. Negara-negara pemberi pinjaman mereka sebut diri sebagai donor gitu loh. Baik banget ya, mereka itu ya ngutangin kita, nggak taunya hutangnya itu kita sekarang bayar ribanya berapa? Bayar bunganya 400 triliun. Iya, sederhana Husnul. Ketika Anda bilang baik banget yang memberikan pinjaman, itu kan kalimat yang mereka menyebut sebagai donor. Tapi kalau Amerika sendiri, beberapa intelektualnya memang menyebut mereka lender. Penghisap sebetulnya ya. Jadi bukan ijon apa itu ya? Lender memang. Istilah itu dimulai dulu oleh Anthony Sampson. Jadi dalam ekonomi politik pertama yang paling ngetop bukunya dibahas di beberapa sekolah bisnis maju di dunia gitu ya, dalam klasifikasi mereka itu menggunakan the money lenders. The money lenders. Dan itu ada anggota parlemen Jerman kalau nggak salah yang menulis tentang dana bantuan yang memiskinkan Bangladesh. Saya cuma lupa bukunya. It's apa sih itu? Saya juga punya bukunya. Iya. Lupa, bantuan yang memiskinkan. Bantuan yang memiskinkan kayak gitu. Itu tahun 8. Waktu mahasiswa kan kita yang kayak gitu-gitu tuh suka itu kita. Pokoknya yang non mainstream gitu. Artinya sesungguhnya yang kita mau sampaikan, hati-hati kita mencerna dan mengunyah Islamofobia. Hati-hati kita bicara xenofobia. Itu bagian dari satu skenario. Iya, betul sekali. Jadi kalau tadi kita ambil bagaimana teorinya, bagaimana sosiologinya, bagaimana teorinya, bagaimana kebijakannya, dan akhirnya seperti ini, maka sesungguhnya situasi globalisasi yang muncul sekarang lewat vaksin, kan globalisasi itu sudah vaksin. Harusnya kita tahu juga beyond vaksin is what? Kalau saya kan sejak awal saya bilang, kalau Anda nggak divaksin, Anda nggak bisa naik pesawat. Nah, Anda nggak bisa kemana-mana. Anda bisa nggak ke mall. Artinya, dibatasi kan? Memang kita pikirin mau ke mall atau mau ke ini yang kayak gitu kan? Artinya mereka sudah berlaku sebagai Tuhan, karena membatasi ruang gerak. Padahal itu adalah HAM yang melekat pada setiap individu. Manusia. Bang, balik lagi tadi pada level itu. Cuma gini juga. Jangan sampai kemudian ini bagi saudara-saudara kita yang Muslim ya, jangan mudah hanya karena jangan mudah ya tadi itu termakan. Kan ini sebetulnya yang pertanyaan saya selalu kan kayak gitu. Siapa sebetulnya peternaknya? Kan kayak gitu kan ya. Jadi Anda jangan sampai Anda mau diternakkan karena Anda
tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi di balik beyond skenario-nya ini itu apa. Ya, jadi ada nggak misalnya umat yang kemudian ya saudara kita yang kemudian akhirnya terjebak di situ, Banyak. kayak gitu kan? Banyak. Padahal dia terputus ini sebetulnya, dia nggak paham dengan ini. Untuk membuktikan bahwa iya loh, Islam teroris, Islam ini karena ini. Padahal dia Nah, menjadi instrumen lagi, kayak di gitu, situ problem. kayak gitu. Nah, itu yang saya bilang problemnya problem pendidikan. Baik problem pendidikan di sekolah-sekolah umum maupun di pesantren. Bagaimana Ini mengajarkan tantangan ya buat kita semua ya. Salah satunya begitu gitu ya. Kita tidak bisa. Artinya kalau kita bicara ibda binafsi, kita mulai dari diri sendiri, maka memang mestinya kita melihat struktur pendidikan kita, kultur pendidikan kita, struktur pendidikan kita. Dan kemiskinan. Kadang-kadang pasti. kemiskinan kan kita makanya nggak boleh miskin Iya. karena itu dekat dengan kekufuran itu di situ. Di Mudah situlah. kan akhirnya. Begitulah baliknya wamimah. Apalagi kemudian dicekokin yang wah kita langsung itu giliran yang betul-betul kita berjihad nggak berani kayak gitu kan. Nah, ketika Anda bilang betul-betul berjihad nggak berani, itu karena sudah berhasil terorisme. Salah satu produk terorisme adalah Anda tidak percaya atas agama yang Anda pegang, tidak yakin, Anda malu, Anda tidak punya keyakinan untuk menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang pegang ajaran gitu. Iya, karena nanti kalau kita ngomong Islam kita dianggapnya wah teroris, wah radikal, wah apalagi kalau kita berani membela kayak gitu ya, agama yang diturunkan oleh Allah ini itu pasti itu menjadi bagian dari Stigmanisasi. stigma, kemudian tantangan juga. Tapi kan berapa lama sih hidup? Iya. Iya nggak? Iya. Bismillah lah, Allah musta'an, Allah sang maha penolong kayak gitu betul. kan. Nah, tapi kita wajib menyampaikan bahwa Islam bukan yang Seperti model seperti itu. Jadi itu sebetulnya kekuatan media yang tadi saya bilang ada finance ya kan, IMF, World Bank ya, jadi international finance, terus kemudian donor-donor, tapi ada media. Iya. Media yang nyekokin itu berapa orang sih, berapa gelintir orang di dunia ini? It's Jadi part of fear di industrial. package. Nah, itu It's a part of fear industrial. Industri kita takut dengan itu. Dan akhirnya berhasil yang tadi saya katakan menjadi unconsciousness communication, akhirnya menjadi subconsciousness communication. Nah ini kayak Anda digendam, sebetulnya digendam. Iya, betul sekali. Kan susah kalau ngomong unconsciousness communication, digendam. Kalau digendam kan udah digendam, ngikut akhirnya. Nah ini memang kita harus ada revolusi akhlak. Nah di Islam itu kan sebetulnya akhlak kalau kita ngomongin rahmat. Nah itu gimana itu? Nah, ujungnya yang sebagai penutup nih Husnul ya. Karena Husnul sudah sampai pada revolusi akhlak. Adalah bukan Islam kalau wujud tindakannya tidak merujuk pada Al-Quran dan hadis. Ya, betul. Nah, ketika terjadi seperti itu, kemungkinan besar imannya sedang tercabut. Auzubillah min zalik. Auzubillah min zalik. Yang pertama, yang kedua, kita mesti tahu bahwa dengan situasi dan kondisi globalisasi basisnya pada ICT, tantangannya tidak mungkin ringan, Betul. tantangan makin berat. Itu artinya sesungguhnya kita harus menyesuaikan diri dengan situasi yang berkembang. Kita sudah diingatkan sesungguhnya bahwa gelombang untuk membangun isu terorisme akan terus berjalan. Tapi ini sudah terus terang saya bilang sama Anda, kalau saya baca Connectivity War, kalau saya baca beberapa referensi-referensi lain, termasuk The Age of Surveillance, termasuk buku tentang bagaimana peperangan yang muncul di kawasan Timur Tengah, bagaimana ternyata Iran membangun kerjasama tersendiri sampai akhirnya muncul apa yang kita sebut sebagai, kalau pakai istilahnya Daron, Esimoglu, quadripolar itu. Dan pada saat yang sama muncul kekuatan Afgan, maka bentuk relasi internasional atau relasi global itu sesungguhnya membuat. Dan yang tadi Afgan itu ya menarik juga dilihat di dalam konteks itu. Sekarang kan komunikasinya kan meminggirkan rezim Afgan yang boneka. Bukan. Rezim bonekanya terpinggirkan, habis lari bahkan. Enggak, yang
yang menang ini loh. Taliban itu sebetulnya Taliban itu kayak apa? Sekolah gitu anak-anak. Memang anak santri. Anak-anak santri maksudnya. Nah, itu kan yang tadi yang unconsciousness communication, bagaimana peran media sedunia. Pertanyaannya, oh gimana ini HAM? Sekarang kan perempuan nggak boleh ini, nggak boleh itu, yang gitu kan yang ditonjol. 20 tahun apa? Berapa jumlah perempuan yang kehilangan suaminya? Berapa jumlah anak-anak yang kehilangan kakeknya? Dan yang menariknya, berapa 20 tahun loh, berapa emas yang dikeruk dari situ oleh kekuatan Barat pada saat Taliban itu membuktikan bahwa itu dilakukan oleh Barat, bukan oleh Taliban. Iya. Dan kemarin pidatonya begitu. Bahkan dia jelas bilang itu ternyata media Barat itu memang begitu. Jadi artinya tadi kalau kita bilang dalam konstruksi 5F gitu ya, bagaimana media ngebentuk pembentukan friksi, itu luar biasa. Nah, balik ke dalam konstruksi bagaimana pembentukan Islamofobia dan ternyata sesungguhnya tidak terjadi begitu gitu. Terpulang lagi Islamofobia itu sangat tergantung pada bagaimana kita mendefinisikan tadi. Dan dalam definisi tadi kita menentukan kriteria. Seorang Ihsanuddin Nursi akan masuk dalam kriteria terorisme kalau kriterianya fair. Kriteria fair ini tergantung pada definisinya. Artinya, seseorang itu bisa dikatakan teror kalau misalnya jaringan latar belakangnya dia memang adalah orang-orang yang suka meneror. Memaksakan kendaknya dengan cara menakut-nakuti. Iya, dengan menakut-nakuti termasuk. Dan akhirnya masyarakat cemas. Itu bisa ditelusuri. Nah, sepanjang rekornya kan ada. Iya. Ya, jejak digital itu susah untuk ditipu. Jadi artinya kalau kita ambil dalam cara begitu gitu ya, saya ingin mengatakan sama Husnul begini, yuk kita berpikir lebih sehat yuk gitu. Seperti Anda bilang tadi, yuk kita berpikir lebih sehat, yuk kita berpikir lebih bijaksana, yuk kita berpikir lebih dalam tataran menyatukan bangsa ini gitu loh. Dengan hikmah. Hikmah gitu, kebijaksanaan. Gitu loh. Permusyawaratan perwakilan. Kan jelas sekali. Jadi ada model ada sebuah peristiwa yang kita yang disebut dengan hikmah kebijaksanaan adalah bagaimana sebuah peristiwa diambil saripati positifnya lalu dikembangkan sedemikian rupa dalam rangka menyatukan umat manusia gitu. Kemanusiaan. Makanya adil dan beradab baliknya. Jadi jangan klaim beradab kalau itu melakukan kolonialisme atau ultra neoliberalisme dan ultra kapitalisme gitu. Perbudakan ultra modern semuanya di dalam rangka muncul itu di situ. Jadi enggak? Ayo kita dialog. Jadi begini gitu ya. Jadi begini Husnul. Karena saya ngumpulin gitu ya kajian-kajian kayak gitu ya. Saya terheran-heran kalau orang demikian mudah istilah saya general personal index seseorang bisa diketahui, track record orang bisa diketahui, pemikiran orang bisa diketahui sekarang ini. Bahkan bukan sekedar itu, at the real time posisi Husnul Mariah di mana bisa diketahui. Kasus Sulaimani gitu lah, Qasim Sulaimani yang dibunuh di Iran. Itu kan at the real time. Itu kekuatan kayak gitu Mas. Luar biasa. Selesai gitu. Selesai. Jadi mari kita berpikir sehat. Jangan merusak dunia bumi kayak gitu loh, manusianya. Tadi wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Hai umat manusia, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Gitu. Dan jangan dibilang, oh iya kami nggak melakukan kerusakan kok, terus kita terima gitu aja, enggak. Karena dalam sejarah kehidupan 5I itu dengan basis ultra kapitalisme itu muncul dalam kenyataan gitu loh. Sebagaimana saya munculkan di sejumlah lembaga pemerintahan dengan bukti-bukti yang kuat gitu. Nah, artinya terorisme itu sesungguhnya kalau dalam format kebijakan itu bisa muncul dalam wujud simbolik torture. Yang Husnul acap kali menyebutnya sebagai bentuk narasi. Jadi mari kita tadi berpikir sehat. Salah satu bentuk berpikir sehatnya pahami bahwa disebut dengan terorisme itu bisa muncul dalam simbolik torture, bisa muncul dalam sebuah tindakan, bisa muncul juga dalam pergumulan pemikiran. Tapi dan simbolik terus-menerus lagi oleh media. Tetapi kalau dalam bentuk pemikiran dia tidak bisa diadili. Kenapa? Karena kalau pemikiran diadili, gimana caranya?
Ya, jadi itulah persoalannya. Ya kita mendiskusikan ini secara ilmiah, mudah-mudahan ini beda. Iya. Nah, satu lagi Bang, Iya. kalau tadi saya concernnya kan salah satunya media ini perlu ini kan di Indonesia ini juga persoalan mainstream media dikuasai oleh para bandar juga dalam konteks ini ya, sehingga tiap hari kita dijejali narasi-narasi yang kadang-kadang memperkuat itu tadi, bukan memperkuat bagaimana membangun persatuan Indonesia, tapi justru bangsa yang terbelah itu. Nah, ada sebetulnya dua buku ya yang saya suka itu, Edward Said yang yang covering Islam, bagaimana media Barat melihat Islam. Ini Edward Said itu Palestina, Kristen gitu ya, Nasrani. Satunya lagi Yahudi, si Chomsky dengan manufacturing consent, dia juga melihat Indonesia juga termasuk yang kasus Timur juga dilihat di dalam konteks itu. Nah, dalam konteks ini peran media di dalam apa itu tadi terorisme dan perang fear, jadi bagaimana kita industri untuk menakut-nakuti itu gimana caranya memotong vicious circle, memotong lingkaran setan itu kayak gitu. Satu, menghentikan industrial media. Caranya adalah negara bicara tentang kebutuhan hidupnya media. Kebutuhan hidupnya media. Jadi negara menjamin. Media not as business as usual, karena dia bisnis saja. Iya. Siapa yang bayar iklannya, siapa yang bayar ininya. Nah, itu dalam konstruksi vaksin dibuktikan di Barat. Industri vaksin ini tertentu kampanyenya kemana, berapa biayanya, industri vaksin tertentu berapa kampanyenya, itu dibuktikan di Barat. Di Barat, bukan di sini. Enggak, di sini. Saya kebetulan jadi member saya, jadi saya tahu, oh industri vaksin ini sedang belanja di media ini gitu, disebutin medianya apa-apa gitu. Nah jadi balik lagi memotong mata rantai setan, lingkaran setan tadi, mengembalikan peran negara. Jadi balik lagi peran negara. Nah, ketika peran negara, bringing the state back in untuk ngurusin warga negara. Negaranya. Nah, artinya balik-baliknya lagi ke apa? Kepemimpinan negara. Leadership, bukan dealership. Leadership. Nah, kita sebentar lagi nih harus mencari calon-calon pemimpin di 2024. Dengan sistemnya begini kira-kira dapat nggak? Enggak, karena model popular votes dalam teori ilmu politik tidak ada garansi orang yang benar, orang yang capable bisa menang. Itu teorinya. Dan masih dipercaya lagi. Anda pegang itu. Terus tapi saya suka sekali Husnul Maryam menyatakan itu dengan baik. Saya kira gitu. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi Bang. Kayaknya kita masih punya banyak tergantung Husnul, tergantung referensi apa yang kita pakai. Anda tadi udah pakai Edward Said, Anda pakai Chomsky. Saya masih menggunakan kalau kita ini mengarahkan ini, enggak, Anda baca juga karena ada juga scholars barat kayak gitu ya, yang masih punya akal sehat kayak gitu ya. Dan di barat biasa begitu. Biasa kan, jadi biasa kayak aja mengatakan bahwa neoliberalisme gagal. Kayak gitu biasa aja. Kan? Sama seperti misalnya untuk melawan modern monetary teori disebut sebagai voodoo economic misalnya. Biasa-biasa aja. Ekonomik setan maksudnya, biasa-biasa aja. Nah, kita harus belajar yang biasa saja kayak gitu. Nah, itu saya pikir itu mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita kan selalu minta kepada Allah mudah-mudahan ilman nafian. Ilmu yang nafi dalam konteks itu. Kalau kami salah, pemirsa ikuti terus ya IC The Real Show, dan doakan kita sehat-sehat, Bang Nursi juga sehat. Ya kok sakit kok ya dalam waktu yang bersamaan kayak gitu, walaupun sakitnya saya karena jatuh kayak gitu ya. Bang Nursi sakitnya yang lainnya kayak gitu, sehingga kita nggak sempat untuk tapping dan berdiskusi. Apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kami salah, mohon maaf tentu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.